Video ini gue akan update sedikit tentang perjalanan investasi gue di Bitcoin di aplikasi Peluang selama 1 tahun 3 mingguan. Kira-kira apa yang terjadi di minggu ini, apakah membaik ataukah memburuk? Dan mungkin sedikit ada omongan soal cryptocurrency yang akan gue bahas di sini juga. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Seperti biasa, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu nih. 1, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Kita ngebahas soal Bitcoin ya. Nah, Bitcoin ini memang untuk 1 minggu ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya guys ya. Dan penurunan ini disebabkan juga karena yang seperti gue jelasin di sebelumnya juga, itu tentang Rusia juga ya. Rusia yang sebenarnya dia sempat menggunakan Bitcoin atau misalkan cryptocurrency untuk melakukan transfer juga dari usahanya gitu ya. Beberapa oknum-oknum bisnis yang ada di sana juga. Tetapi beberapa negara sekarang sudah mulai memperketat lagi ya, supaya mungkin menggencet Rusia banget ya. Otomatis ketika terjadi penggencetan atau peraturan diketatin soal cryptocurrency sehingga susah untuk melakukan transfer menggunakan cryptocurrency, tentu ini akan menimbulkan sentimen negatif terhadap si kripto ini sendiri gitu. Terutama misalkan kita omongin Bitcoin gitu ya. Nah, itu akan ngedrop juga nih. Dan dibuktikan memang sekarang memang lagi ngedrop juga. Nah, di sini gue juga sekalian nih ngasih update sedikit ke kalian perjalanan investasi gue nih selama 1 tahun 3 minggu ini gitu ya. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah gimana guys? Hasilnya adalah sekarang gue lagi minus ya, minus sekitar 12% apa ya. Jadi kalau dibandingkan dengan minggu sebelum tentu ini sudah turun lumayan dalam ya gitu. Cuman ya gue memang sudah mewanti-wanti juga, memang kalau di saat kondisi belum stabil maka terjadi penurunan yang lumayan itu pun masih bisa terjadi gitu sih. Cuman di satu sisi ya kita kuat nggak mentalnya di saat seperti ini, dan kira-kira potensinya bagus apa enggak. Bahkan kalau kalian pernah lihat video gue ngeramalin cryptocurrency kalau dia bisa survive tahun ini dan di tahun depan dia masih ada dan nilainya bagus, maka ke depan hari dia udah naiknya gede gitu. Karena di fase-fase dia turun itu udah cukup dalam dan udah cukup lama, dan saatnya nanti dia run untuk bullish gitu ya, itu terus-terusan gitu. Cuman itu fasenya kita masih belum tahu gitu, apakah itu akan terjadi atau enggak. We'll see di akhir tahun ini. Seperti itu sih. Jadi memang perkembangannya di minggu ini gue lagi turun juga. Nah, di saat turun kayak gini, gue top up guys, sebesar 45.000 juga. Caranya gimana? Caranya gue tinggal masukin nominal investasi, ya. Klik beli dulu, masukin nominal investasi di Bitcoin gue. Udah deh, tinggal ikutin, tinggal swipe ke atas, selesai. Nah, semudah itu guys. Jadi cara gue dalam berinvestasi juga. Nah, di sini fokus gue adalah investasi rutin. Strategi yang gue ambil adalah investasi rutin. Bukan di saat rendah kita beli, terus di saat tinggi kita jual. Ya itu teori dasar, Pak, gitu. Teori dasarnya begitu, tapi kan kenyataannya tidak semulus itu, gitu. Nggak semua investasi itu strategi terbaik tuh hanya itu. Itu ada banyak, guys. Jadi ada dollar cost averaging, investasi rutin, ada yang cost averaging bawah, ada yang disebut dengan market timing yang kayak tadi. Market timing kan nggak selalu benar loh. Lo berpikir lo udah saat down banget lo beli, ternyata ujung-ujungnya pas di atas, ayo, itunya lama. Ujung-ujungnya malah turun terus. Bukannya dia makin naik, dia makin turun. Nah, pertanyaannya kita sabar nggak untuk nunggu pas dia fasenya untuk naik? Kalau nggak sabar, sama aja. Kedua, kalau misalkan lo pakai metode market timing, ya ini kelemahannya. Kalau lo punya nominal gede, ya itu nggak masalah. Tapi kalau lo punya nominal kecil, lo bayangin, lo kalau mau kayak gitu untungnya
kecil banget gitu. Sekalipun lu mau ngambil take profit, 2%, 3% nih take profit aja. Ya udah nggak apa-apa. 3% kalau lu punya duit miliaran, enak. Tapi kalau lu punya duit ratusan ribu, Pak, kerasa nggak tuh gitu. Belum nanti juga ada sedikit potongan. Nah, itu yang lu harus berpikir juga. Tapi kalau rutin ya, kalau rutin itu enaknya adalah lu sama aja kayak nabung. Ya, kalau gue sih metodenya kayak gitu. Tapi terserah sih. Maksud gue juga, gue nggak suka ketika orang terlalu mendewakan satu teknik aja gitu. Ya orang juga punya teknik masing-masing kali. Gue juga punya strategi ini karena gue tahu potensinya bagus. Nah kalau misalkan kalian punya strategi yang lain, ya udah nggak apa-apa. Selama nggak usah, ya istilahnya menyerempet strategi orang lah, bilang kurang begitu tepat atau apa. Sekarang kalau kurang begitu tepat, kenapa disaranin Warren Buffett di saham? Coba lo mikir, the greatest investor, orang terbaik investor, ya, dia menyarankan dollar cost averaging. Kenapa gitu? Lo harus berpikir, kalau dia bukan metode terbaik, ngapain disaranin ke orang itu? Dan itu gue coba terapin di cryptocurrency gitu. Segala sesuatu, kalau kita tidak tahu ya kita jangan langsung kayak asumsi, oh ini jelek nih. Enggak, kita lihat siapa yang ngomong nih. Oh kalau dia bisa ngomong kayak gini, kenapa ini terbaik? Apa sih alasannya? Itu caranya. Kalau kalian mau jadi cerdas, mau diinvestasi itu. Jadi jangan kayak melihat, oh teorinya begini. Ya iya Pak, teorinya di saat rendah lo beli, di saat tinggi lo jual. Tapi kan konteksnya nggak selalu begitu. Teori dengan realitas tuh beda guys. Jadi perlu diingat itu ya. Boleh sih kita ada teori-teori itu harus, tapi realitas itu lebih penting. Seperti itu. Oke, itu aja buat sobat investor semua yang setelah ini ingin belajar lebih dalam lagi soal cryptocurrency, ya tentang kripto itu seperti apa, kalian bisa cek di seminar investasi kripto gue yang ada di samping, ya. Nah, nanti kalian juga bila tertarik untuk mulai berinvestasi di cryptocurrency, di reksadana ataupun di emas, di aplikasi Peluang, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini. Nanti kalian bisa dapat bonus dari 15.000 sampai 1 juta apabila kalian top up minimum 1 juta. Tapi itu terserah kalian sih, kalau kalian mau aja, kalau nggak mau ya itu adalah hak kalian juga. Karena investasi itu pasti ada resiko, ada keuntungan, ada resiko juga. Bila mana, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.